Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu, sebab Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Sekalipun kami berjalan Tuhan mendaki gunung yang tinggi, menuruni lembah yang curam, kami tidak takut sebab tangan Tuhan yang menolong kami. Kami percaya ketika Engkau berfirman, maka segala penyakit kami sembuh. Ketika Engkau bersabda keselamatan yang daripada-Mu ada bagi hidup kami. Dan kami percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Dan biarlah setiap telinga boleh terbuka mendengarkan apa yang dinyatakan dari firman Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hormat hanya bagi nama Yesus saja. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Dan biarlah hari ini damai sejahtera yang kepada Yesus Kristus yang berlimpah di tengah-tengah kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Wahyu pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-22. Jemaat yang ke-7, ya, jemaat Laodikia, ya. Laodikia ini saudara-saudara. Mari coba tampilkan, ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan yang ke-22. Saya baca ayat yang ke-14, Bapak-bapak nanti ayat 15, kita seterusnya bergantian. Pada ayat yang ke-22 kita baca sama-sama. Kita mulai pembacaan firman Tuhan dengan perikop kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku karena tidak berbuat apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang, Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat yang ke-19. barang siapa aku kasihi, dia betul berwajah, sebab menjalankan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat yang ke-21. Barang siapa menang, dia akan bersama-sama dengan aku di atas tahtku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22 bersama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita memperhatikan dari pelajaran, ya, yang mulai Wahyu pasal 1, kemudian kita masuk kepada mulai dari jemaat Efesus, kemudian jemaat di Smyrna, dan kemudian jemaat di Pergamus, Tiatira, ya, Sardis, Philadelphia, dan hari ini kita belajar dari jemaat Laodikia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di jemaat Laodikia ini berkumpul orang-orang yang kaya, ya, karena firman Tuhan yang katakan, ya, di situ berkumpul orang-orang kaya. Lalu saudara-saudara, sampai ada pernyataan dari orang-orang kaya di jemaat Laodikia ini berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Sombongnya luar biasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita akan lihat dulu ayat yang ke-14. Coba tampilkan dulu.
Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini berbicara tentang keberadaan Yesus Kristus. Kalau nanti saudara-saudara perhatikan mulai dari jemaat Efesus sampai dengan Laodikia ini, Yesus menyatakan dirinya dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda. Ya, yang berbeda, spesifik sesuai dengan keadaan jemaat itu. Artinya apa? Yesus tidak pernah hadir di dalam sebuah konstanta. Yesus tidak pernah hadir dalam sebuah keadaan yang monoton, tetapi Yesus hadir dalam sebuah kedinamisan sesuai dengan keadaan kondisi setiap pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu sampai hari ini saya percaya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap orang menerima panggilan yang berbeda. Ya, setiap orang menerima pernyataan yang berbeda dari Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita pahami, Yesus menyatakan dirinya kepada semua orang supaya setiap orang itu memperoleh keselamatan. Amin. Yesus menyatakan dirinya kepada setiap orang supaya setiap orang itu boleh dibawa kepada Bapa. Jadi saudara-saudara, saya tidak akan mengajarkan kepada kita, saya tidak akan mengatakan kepada kita bahwa bagaimana penderipaan Yesus, bagaimana pernyataan Yesus kepada saya memaksakan supaya Anda mengalami yang demikian, tidak. Tetapi terimalah pernyataan Tuhan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi hidupmu. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-14 ini dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Yesus itu adalah permulaan dari apa yang telah dijadikan Bapa. Ya, coba tampilkan Kolose pasal 4 ayat 16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah dibacakan juga di jemaat Laodikia, supaya surat untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, dan surat itu harus dibacakan di jemaat Laodikia. Dan ketika Paulus juga mengirimkan surat kepada jemaat Laodikia, itu juga harus dibacakan pada jemaat Kolose. Tujuannya apa? 2 Korintus 2 ayat 10. Coba tampilkan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yesus adalah amin. Kenapa kita mengatakan amin? Supaya kita memuliakan Allah di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kata amin itu berasal dari kata Ibrani amin, berasal dari kata Ibrani aman. Aman itu artinya percaya kepada Allah, aman dalam perlindungan Allah, pasti untuk setiap apa yang Allah janjikan. Sebab Kristus adalah yang bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun belakangan ini orang seringkali berkata amin dianggap sebagai olok-olok, atau orang berdoa, saudara-saudara, ya, ada banyak orang di dunia ini beragama selalu katakan amin. Tanpa mereka sadari mereka sedang memuliakan Allah di dalam nama Yesus. Ya. Walaupun dalam bahasa yang berbeda, ada yang disampaikan dalam bahasa Arab doa-doanya, mereka katakan amin. Amin artinya memuliakan Allah di dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, coba tampilkan Yohanes 18 ayat 37. Ya, Yohanes 18 ayat 37. Apa yang dikatakan di sana? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar aku.
ya, mendengar suara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang mengatakan Yesus gak pernah kok dituliskan di dalam kitab Injil. Dia mengatakan bahwa Dia itu adalah Tuhan. Ya, Yesus itu tidak pernah berkata bahwa Dia menebus dosa manusia. Yesus tidak pernah berkata di dalam Alkitab. Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa Dia mati untuk orang Kristen. Saudara-saudara, ya. Banyak orang yang berkata begitu. Karena apa? Itu ketidakpahaman mereka tentang siapa Yesus. Banyak juga orang Kristen yang terjerembab, ya, terjerembab ketika mendapat pertanyaan-pertanyaan Yesus. Coba tunjukkan sama saya, Yesus itu ada nggak mengatakan dirinya mati untuk orang Kristen? Kalau itu ditanya, nggak ada dituliskan dalam kitab ini. Tapi Yesus mati untuk semua manusia. Kristen itu hanya label bahwa engkau percaya kepada Yesus. Mengapa engkau percaya? Karena kebenaran ada di dalam dirimu. Firman Tuhan bilang, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suara. Setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, setiap orang yang ada kebenaran di dalam dirinya pasti mendengar suara Yesus. Kalau ada nada-nada sumbang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus di dalam Alkitab Kristen palsu, karena memang yang palsu itu bukan Alkitabnya, yang palsu itu bukan Yesusnya, tetapi yang palsu itu orang yang mendengarnya, yang membuat statement palsu, itu yang palsu. Karena apa? Karena Yesus tidak berbicara kepada kita hanya melalui literatur, tulisan. Tetapi Yesus berbicara kepada kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, karena Dia memberikan rohnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Makanya dikatakan saudara-saudara di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 dikatakan di sana, Roh Kudus itu adalah meterai bagi kita sampai kita menerima penggenapan akan janji Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara di dalam kekristenan kita mengenal 3 baptisan. Apa pula ini ya kan? Pertama, baptisan air untuk apa? Pertobatanmu. Lalu yang kedua, engkau harus menerima baptisan roh, menyatakan bahwa engkau sudah satu dengan Bapa. Yang ketiga, baptisan api, yaitu pemurnian. Tapi apa banyak orang Kristen bangga kalau dia sudah diterima baptisan air, selesai sampai di situ. Kalau kita hanya cukup baptisan air, saudara-saudara, maka sia-sia apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba tampilkan dulu Kisah 1 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemarin istri saya tanya sama saya, Pak, apa arti maksud dari Kisah Rasul 1 ayat 8? Apa sih maksudnya Yerusalem? Apakah kita akan pergi ke Yerusalem? Tandanya bahwa kita ini sudah diurapi oleh Tuhan, lalu kita pergi ke Yerusalem, lalu kita pergi ke Judea, Samaria, ke ujung bumi. Kalau lockdown gini Pak, mana itu? Kalaupun ada uang kita, katanya. Lalu saya katakan kepada istri saya, Ma, kau jangan salah memahami firman Tuhan. Yerusalem itu adalah rumahmu. Yerusalem adalah rumahmu. Yehuda itu adalah kotamu. Samaria itu, saudara-saudara, itu luar negeri. Tapi orang seringkali berpikir bahwa mereka menjadi saksi dari mana? Dimulai dari rumah. Makanya selalu saya katakan bahwa Bapak, mari kita menjadi imam yang benar di tengah-tengah keluarga kita. Karena tugas penginjilan itu dimulai dari rumahmu. Sudah selamatkah istrimu? Sudah selamatkah anak-anakmu? Jangan cerita engkau menjadi penginjil besar ke luar negeri kalau anak-anakmu masih terhilang dan belum mengenal Kristus.
Ya. Jangan orang lain mengorbankan, dirimu sendiri hilang, anak-anakmu binasa. Itu Yerusalem kita, rumah kita, keluarga kita, adik-adik kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita, seayah, seibu, saudara, semarga. Lalu kota, berbicara tentang kota Yehuda. Baru kita keluar dari rumah kita, mulai kita jangkau tetangga. Ya kan? Amin. Jangkau tetanggamu, jangkau orang-orang sekotamu. Lalu ke Samaria, baru bisa kau pergi ke Malaysia. Jangan terus pergi kau ke Malaysia, di Medan pun kau belum memberitakan firman Tuhan. Banyak orang bilang, oh kami sudah KKR, kami kemana? Ke Tiongkok. Rupanya di samping gerejanya masih banyak orang yang belum mengenal firman Tuhan. Kalau saudara-saudara masih ingat film yang kita tonton, The Second Chance, kesempatan kedua, itu mengingatkan gereja yang kaya. Mereka gereja-gereja yang kaya sudah berpikir kami akan pergi menginjil sampai ke Korea, dari Amerika sampai ke Afrika, begini segala macam. Tapi apa? Di sekitar gereja mereka masih ada PSK yang belum dilayani. Saudara tahu PSK? Ya kan? Perempuan pekerja seks komersial. Ada pecandu narkoba yang belum dilayani di situ. Ada orang-orang gelandangan miskin, tunawisma yang belum dilayani di situ. Boro-boro mau pergi ke Afrika. Banyak gereja seperti ini yang dikatakan teguran kepada jemaat Laodikia, gereja yang mampu secara materi, tetapi mereka tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu dengan sombongnya mereka berkata, kami ini kaya. Tapi Tuhan mengingatkan mereka, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dikatakan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarang. Ngeri saudara-saudara. Mereka kaya, mereka merasa tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Tuhan mengatakan engkau melarang. Oke, tampilkan ayat berikutnya. 1 Timotius 6 ayat 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu, yang dikatakan tadi, aku inilah saksi yang benar. Lalu saudara-saudara, Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima. Ayo, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yesus adalah Tuhan yang melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Hanya orang yang ditebus, disucikan oleh darah Yesus yang akan menikmati keselamatan. Jadi kalau ada orang, saudara-saudara, punya istilah, kali ini istilah dunia, banyak jalan menuju Roma, tapi menuju surga, menuju Bapa hanya satu jalan, Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara jangan salah pilih, ya, hati-hati. Ya, kalau ada orang bilang lewat Tiongkok bisa masuk ke surga katanya, ya, maka yang pergi ke sana orang kaya. Karena udah pasti kita nggak bisa pergi, nggak ada uang kita beli tiket, ngurus paspor segala macam, ya kan? Belum lagi mengurus penginapan. Belum tentu sampai Tiongkok langsung berangkat ke surga kan? Pasti nginap dulu di situ. Atau misalnya harus dari Yerusalem dulu, ya kan? Kalau ke Yerusalem sekarang perjalanannya butuh uang kira-kira 25 juta. Perjalanan 11 hari wisata rohani. Dari mana uang kan? 25 juta. Makan aja susah kan, apalagi lockdown sekarang. Kalau situasi Corona ini, kalau sempat sistemnya seperti itu, semua orang pasti masuk neraka. Tapi untunglah firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita diselamatkan, diampuni oleh darah Yesus. Karena apa? Karena Yesus telah menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Apa yang dikatakan? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal
Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus firman yang menjadi manusia. Kalau nggak jadi manusia, saudara-saudara, nggak ada darah. Ya, karena apa? Karena semua penebusan itu sudah ditetapkan sejak pada mulanya itu oleh darah. Tidak ada pengampunan tanpa darah. Kalau Yesus nggak turun dari surga, darah siapa mau diambil? Minjem. Ya, makanya seringkali orang, kenapa sih capek-capek Yesus jadi manusia? Ini pernyataan-pernyataan orang non-Kristen, anti kekristenan. Kok capek-capek Tuhan jadi manusia? Untuk apa? Mereka nggak mengerti bahwa pengampunan dosa itu harus dilakukan dengan darah. Itu sudah dinyatakan Tuhan. Lalu Tuhan sendiri turun menjadi manusia supaya bisa ditumpahkan darahnya. Makanya saudara-saudara, bukan nggak bisa Tuhan bilang begini, darah kumpul dulu katanya. Bisa kan? Diciptakannya dari air. Air aja bisa menjadi air. Masa air bisa jadi darah? Sedangkan air bisa menjadi darah. Peristiwa di mana? Mesir. Seluruh laut, mata air, sungai jadi darah. Sumber-sumber air jadi darah. Oh, ini udah ada darah ini. Yang kutumpahkan aja sangat gede, katanya dibikin hujan darah semua. Saudara bisa bayangkan sempat Tuhan menurunkan hujan darah ke tengah dunia ini. Yang banyak pingsan, penyakit jantung. Anak masa. Apa yang sedang terjadi Tuhan? Kok ada hujan darah? Ya kan? Tapi syukurlah hujan sampai hari ini masih hujan air. Karena darah Kristus cukup sekali tertumpah di bukit Kalvari. Supaya apa? Supaya semua orang yang berdosa tidak dikatakan, supaya semua orang Kristen tidak dikatakan, supaya semua orang Batak, orang Karo, orang Yahudi, enggak. Tapi semua orang seluruh dunia mendapat pengampunan. Kalau dia percaya. Kalau nggak percaya, nggak dapat pengampunan. Tuhan yang menjadi manusia itu susah dipercayai, saudara-saudara. Lebih mudahnya manusia mempercayai manusia yang jadi Tuhan, atau kayu yang jadi Tuhan, batu yang jadi Tuhan, atau pohon yang jadi Tuhan. Makanya saya heran, saudara-saudara, kalau dibilang Yesus datang sebagai manusia, ya, Tuhan Allah sendiri datang sebagai manusia, nggak percaya orang. Tapi itu lebih percaya di sana kayu-kayu itu, bikin di situ bawa persembahan, ya kan? Opungku dulu gitu yang kerjanya sebelum jadi orang percaya. Ya kan, ada pohon beringin di tengah-tengah kampung kami itu. Ya, di situ tempat dulu memutuskan segala urusan hukum. Kalau ada yang bersalah, duduklah opungku di situ. Nanti setelah itu baru mereka memuja di situ, dibilang, oh, pemuda dari Nabulun, nggak tahu apa dibilang, ya kan? Lalu setelah dia jadi Kristen, saudara-saudara, ditanya lagi itu. Setelah terima Yesus, itu bagi yang memberi itu, diusir loh pemuda dari kampung. Kau ganggu budaya kita kan? Yang paling parah orang sekarang, saya pernah sampai di sini pernah diskusi, Pak Pendeta. Bukankah budaya itu juga budaya itu juga atas izin Tuhan? Saya mau katakan, saudara-saudara, budaya itu memang diizinkan Tuhan, tetapi bukan menjadi bagian dari rencana Tuhan. Saudara tahu budaya dimulai dari apa? Mulai dari pengalaman. Pengalaman itu disepakati oleh manusia. Itu dia. Misalnya budaya makan kambing, contohnya, ya. Atau budaya tidak boleh lagi makan anjing. Contoh itu, ini contoh. Kita sepakati bahwa keturunan Opung, si Taronggal, si Ompadolo, si Ukibatu, mulai hari ini tidak boleh makan daging anjing lagi katanya. Dipercaya itu, akhirnya dia gak makan daging anjing lagi sampai keturunannya ini nomor segala macam, gak makan anjing lagi. Ya kan? Sayang lah, pas tiba kena DBD, jadi haram dia kan. Karena DBD apa obatnya? Sup anjing. Nah, ini salah. Itulah budaya. Tetapi iman itu bukan budaya. Iman itu datang dari Tuhan. Budaya itu dari manusia, dihasilkan dari karsa, ya, kemampuan imajinasi manusia untuk membuat peraturan, membuat hukum. Itulah budaya.
Jadi jangan disamakan. Budaya tidak akan pernah selaras dengan iman, saudara-saudara. Ya, ayo tampilkan dulu Amsal pasal 8 ayat 22. Ini tentang Yesus lagi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Yesus adalah pertama dari apa yang sudah dibuat oleh Tuhan, oleh Bapa. Ya, tapi dia tidak sama seperti kita. Jangan anggap bahwa Yesus itu ciptaan, kau anggap sama seperti engkau ciptaannya berbeda. Karena apa? Karena Yesus adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes sampai 1. Ya, dia keluar dari Allah. Dia keluar dari Allah. Sedangkan kita diciptakan karena firman. Jadi manusia, jadi kambing, jadi. Saudara-saudara, tapi Tuhan gak satu-satu nih. Maka berfirmanlah Tuhan supaya bumi mengeluarkan segala binatang ternak, burung-burung yang berkeriapan di udara, dan ikan-ikan di laut, jadi semuanya. Saudara-saudara, kalau pada peristiwa itu kita hidup di situ, nggak tahu lagi kita hidup, tiba-tiba diri kita langsung jadi ikan paus di depan, atau tiba-tiba yang dalam di situ depan kita singa, wow, katanya kan. Tapi untung singanya waktu itu belum mau makan daging, masih makan rumput. Ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosanya, makanya singa makan daging. Karena apa? Karena bumi terkutuk karena dosa manusia, dosa Adam. Karena apa? Darah anak domba itu sudah ditumpahkan supaya menutupi kemaluan manusia pertama, supaya jangan telanjang lagi orang itu. Tumpahlah darah itu. Sejak itu terkutuklah bumi, terkutuklah tanah. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, ya, Allah mengasihi kita dengan luar biasa. Kolose 1 ayat 15. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita masuk ke ayat yang ke-15, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulut. Ini ciri-ciri orang, saudara-saudara, melayani Tuhan main-main. Maka sekali engkau menjadi pelayan Tuhan, seluruh hidupmu, totalitas hidupmu berikan kepada Tuhan. Amin. Sekali engkau percaya kepada Yesus, percaya saja kepada firman-Nya. Jangan yang lain kau dengar. Banyak orang Kristen, kalau dia sudah galau pikirannya, dia bikin tak mana-mana. Ya kan? Hilang sandalnya. Pergi dia ke rumah opung si siapa? Si Jauto. Ditanya si opung, hilang sandalku katanya. Oh iya, aku tahu. Yang mengambil sandal itu rambutnya gondrong. Oh iya, memang aku tahu itu memang. Karena didengarnya ada persoalan sama si gondrong kan misalnya gitu. Oh iya, tapi aku jangan kau bilang aku yang bilang, ada takut juga dia mati. Ya kan, saudara-saudara, itu. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, orang-orang kaya dia menganggap bahwa mereka bisa dengan uangnya membeli segala sesuatu. Gampang semuanya, menganggap gampang. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka pada ayat ke-17 itu, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Karena dia pikir dia bisa mengendalikan segala sesuatu dengan kekayaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, coba tampilkan dulu 2 Korintus 9 ayat 2. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu kerelaan hatimu tentang mana aku menggahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Orang-orang Laodikia ini, saudara-saudara, mereka sudah mengumpulkan uangnya untuk diberikan, untuk menolong pelayanan di Yerusalem, tapi gak jadi-jadi dikirimkan. Akaya, saudara-saudara nanti baca di dalam Kisah Para Rasul itu, orang Akaya Makedonia itu, mereka makan saja susah, tetapi mereka bisa memberikan. Karena apa?
Karena dari kemiskinan mereka itu merasakan kehadiran Tuhan. Makanya sekalipun di tempat ini saudara-saudara, ya, usahakan setiap engkau datang kepada Tuhan di dalam setiap ibadah raya kita. Usahakan, ya, tapi jangan sampai pinjam. Kalau ada uang sisihkan, berikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Ya. Kalau dulu pernah saya katakan, kalau kau datang kepada Tuhan gak ada uangmu, itu dulu. Sekarang berikan persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan. Ya, banyak orang ketika memberi kepada Tuhan mereka pelit, tapi bisa menghabiskan rokok 4 bungkus satu hari. Tapi kasih persembahan berapa? 2.000. Itu pun kasih 2.000 yang sudah lecek. Jangan memberi persembahan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya kan? Beli pasang togel bisa 20 lembar satu hari. Ya kan? Lumayan kena. Ada kawan saya tanya. Ya kan? Si ayah kali Pak Pendeta kan. Kenapa rupanya? Enggak keluar ya pasang nomor tadi malam. Kau pun yang mau kau sampai hari ini masih percaya kau sama togel. Enggak, biar aja beli rokok. Loh. Yakin kau rupanya sudah dapat? Bilang. Ya kan? Yakin kau rupanya? Habis waktu rokok gak dapat, yang ada kena koyak. Makanya kau jangan, kalau gak ada uangmu, gak tahu lagi kau buat kemana, gak bisa lagi kau belikan rokok, ya udah kasih aja kolektemu kepada Tuhan. Datang kau ke gereja begitu. Jangan susah pikiranmu yang aneh-aneh kau pikir. Iblis itu hanya pancingan kecil. Saudara tahu, itu pancingan kecil. Ya kan, dikasih kalau waktu kau pasang 1 lembar, kena kau 60.000. Ya kan? Tapi apa? Waktu kau pasang 60.000 jadi 60 lembar. Yang kau dapat apa? Kecewa. Mana mau iblis bodoh-bodohi? Cuma manusia yang mau dibodoh-bodohi. Jangan pikir iblis itu bodoh, saudara-saudara. Makanya banyak manusia sekarang dibodoh-bodohi sama iblis. Percaya kepada tahyul. Aduh, kacau. Ya. Oke. Kemudian kita lihat ayat yang ke-18. Ayo. Ayat 18, Wahyu 3 ayat 18 tadi. Dikatakan di sana, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaianmu supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah peringatan kepada orang di Laodikia, beli emas yang dimurnikan. Lama saya pikir tadi malam, waduh, saya coba untuk mengerti, saya minta dari Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan begini, emas yang dimurnikan adalah kehidupan kita yang dimurnikan di dalam penderitaan. Makanya Yesus pernah tegur orang kaya itu, juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Artinya kita harus belajar untuk melepaskan dari diri kita apa yang paling kita cintai. Bapak-bapak, engkau masih memiliki dosa yang paling kau cintai? Lepaskan. Engkau harus belajar melepaskan semua kehidupan lamamu. Terimalah baptisan api dari Tuhan supaya engkau dimurnikan. Makanya saya bilang sama istri saya tadi malam, Ma, hari ini engkau sedang mengalami pemurnian dari Tuhan. Penderitaan yang kau alami hari ini tidak akan engkau alami lagi besok, karena engkau akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Hari ini engkau mungkin menderita karena suamimu lagi sekolah, ya kan? Lagi sekolah ini mengambil doktor, bilang. Jadi kau tak usah takut. Setamat nanti dari sini kau dapat punya suami keluaran doktor. Kalau dokter di luar paling 4 tahun, ya kan? Suamimu sekolah dokter 8 tahun. Lalu tak tahu dokter plus berapa itu kan? Tapi kita nikmati. Iya Pak. Iya, karena apa? Karena kau masih muda. Ya kan? Istri saya masih muda, masih cantik. Kalau dia jalan seperti masih kayak anak gadis. Ya kan? Walaupun umurnya sudah 40 tahun, lebih sedikit. Ya kan? Lebih sedikit. Ya kan? Tapi masih seperti anak gadis. Ya, kalau jalan dia sama anak-anaknya kayak mereka masih kakak adik, ya kan? Masih muda. Bapaknya yang udah tua jelek, ya kan? Tapi ya udah bapak. Syukurilah semuanya itu kan. Ya kan, walaupun jelek-jelek begini punya anak yang ganteng-ganteng dan cantik. Itu anugerah Tuhan. Ya, terimalah pemurnian dari Tuhan. Lalu ayat yang ke-19 seperti yang di belakang itu.
Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Kalau kita menerima hajaran Tuhan, yang kita lakukan jangan melawan. Banyak orang melawan, cari benar sendiri. Memang saudara-saudara, kalau dihajar itu gak ada yang dihajar enak, benar? Pernah gak orang, terima kasih aku dihajar bu, ya dilibas pakai apa misalnya, pakai apa? Rotan. Aduh enak kali, aduh enak kali. Ada orang kayak gitu? Gak ada. Ampun. Saya ingat waktu kecil, waktu anak-anak saudara-saudara, mama saya kalau sudah marah, bawa lidi, sudah belum lagi kena lidinya, sudah nangis. Terus kubayangkan sakitnya gitu, walaupun belum dipukul kan. Inilah kamu, belum dipukul pun kau sudah nangis, udah terasa sakitnya gitu. Ya kan? Tak ada orang yang diajari itu saudara-saudara enak. Oleh karena itu walaupun di dalam penghajaran itu Tuhan menginginkan kita merelakan hati. Bapak-bapak, nikmati saja ajaran Tuhan bagi kita setiap hari. Amin. Amin. Kalau hari ini kita nggak bisa makan, syukur Tuhan. Terima kasih aku tidak makan, tapi jangan gara-gara nggak makan ini aku sakit mah. Maka ditolong Tuhan kita nggak sakit mah walaupun nggak makan, nggak tiba-tiba saudara-saudara langsung dikirim Tuhan nasi dari surga dimasuk ke mulut kita, rusak di lambung kita itu. Nikmati itu maksud saya. Nggak bisa makan hari ini, nikmati, ya kan? Atau ada kesusahan, Tuhan terima kasih atas kesusahan ini, nikmati saja. Jangan melawan. Tuhan kau gak adil. Ya kan, saudara-saudara. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, ia akan bersama-sama dengan aku. Buka pintu hati kita. Kalau selama ini sudah tertutup, bapak-bapak, buka pintu hatimu, amin. Supaya Yesus masuk. Ketika Yesus masuk, maka Yesus akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Gak ada yang bisa memperbaiki diri kita. Diri kita sendiri bukan bisa memperbaiki kita, benar kan? Banyak orang yang berubah menjadi baik. Bisa berubah kan? Enggak. Ya. Aku pengen kali yang Pak berubah jadi baik, aku Pak pengen kali. Sudah puasa aku Pak. Ya kan? Sudah ku bilang semua orang supaya didoakan supaya baik Pak. Sampai hari ini gak jadi baik. Karena apa? Karena engkau berusaha dengan kekuatanmu. Tapi kalau engkau membiarkan Yesus masuk dalam hidupmu, maka Yesus yang akan mengubahkan engkau. Amin. Amin. Maka mari kita sama-sama berubah di dalam Kristus. Yang kemarin pemain keyboard. Ya, yang terakhir, saudara-saudara, ya, barang siapa menang akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bagaimanapun Tuhan menang untuk duduk bersama-sama dengan Dia. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di dalam tahta kemuliaan-Nya. Mari kita semua bangkit bangkit. Nomor berapa tadi kita terakhir? Nomor 14 ya. Lagu baru. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu Tuhan. Saudara-saudara, mari semua kita tundukkan kepala, berdoa. Betapa Tuhan mengasihi engkau dan mencintai. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendiri, tetapi percayalah, Dia hadir. Hari ini Dia berdiri di depan pintu hatimu. Dia ingin masuk untuk berdiam dalam hidup. Seperti apa yang saya katakan tadi, tidak satupun manusia bisa mengubah dirinya menjadi baik. Sekalipun dia punya keinginan untuk menjadi baik, tidak ada satupun manusia bisa membuat dirinya benar. Sekalipun dia berusaha untuk menjadi benar. Siapa yang bisa memperbaiki hidupmu dan menjadikan engkau benar?
Yang bisa melakukan itu hanya Yesus. Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bapak-bapak yang kukasihi di dalam nama Yesus, rendahkan hatimu di dalam hidup kita. Kita katakan lagu pujian ini dengan lagu saja. Semua yang terjadi di dalam hidup. Apapun yang diperbuat Tuhan, dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, kesenangan, kenikmatan, penderitaan, kesusahan yang kita alami. Mungkin saat ini kita merasa seperti orang yang sedang mendaki gunung yang tinggi, yang tidak akan mungkin bisa kita daki. Kita merasa seperti orang yang sedang berjalan menuruni lembah yang curam dan licin. Tidak ada pertolongan dan tidak ada orang yang menolong engkau. Dan mungkin engkau saat ini sedang terjepit dengan segala keadaan persoalan. Engkau dihindari orang, engkau dilupakan orang, engkau dibenci orang, atau engkau dilupakan oleh ayah dan ibumu. Seperti Daud mengatakan, aku mengarahkan pandanganku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Tak satu pun pertolongan yang diterima dari tempat di mana kita berada, dari dunia ini. Tetapi pertolongan kita yang sejati hanya dari Tuhan. Oleh karena itu, terimalah sebagai sebuah anugerah jika engkau menderita hari ini. Jangan engkau berkeluh kesah karena penderitaan, karena engkau kurang makan, atau karena engkau kurang minum, atau karena bisnismu sedang merosot hari ini, atau karena segala usaha pekerjaanmu, ladang-ladangmu tidak menghasilkan, pohon zaitunmu tidak berbuah, anggur-anggurmu gugur, padi-padimu tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, atau ternak sapimu berkurang, atau lembumu, atau domba-dombamu, bahkan ternak babimu sudah mati karena penyakit kolera. Hari ini yang perlu engkau rasakan adalah terima itu sebagai anugerah dari Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kalau hari ini engkau merasa bahwa tidak ada yang memperdulikan engkau, ingat, Yesus memperdulikan engkau. Yesus memperhatikan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Oleh karena itu, terimalah kehadiran dan Roh-Nya mengurapi. Sembari kita mengangkat lagu pujian ini sekali lagi, kalau engkau ingin berdoa, ada dorongan dari hatimu berdoa dengan bersuara, berdoa.
Berdoalah, teriakkanlah segala sesuatu yang perlu engkau katakan kepada Tuhan, supaya hatimu longgar, supaya engkau berbahagia hari ini. Oleh karena Tuhan yang menolong engkau. Kita akan pujian ini, semua yang terjadi di dalam hidup. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggal. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan aku. Haleluya Bapa. Biarlah segenap hati kami Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk penderitaan dan ketidakmampuan kami, untuk segala kelemahan-kelemahan kami. Biarlah kami menerimanya sebagai anugerah daripada Tuhan. Biarlah kiranya kami menerimanya sebagai kado manis dari Tuhan. Sebab di dalam penderitaan kami Bapa, di dalam kesendirian kami, di dalam keterhilangan kami merasakan Engkau hadir Tuhan di dalam hidup. Berkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan ini. Biarlah Engkau yang menolong setiap pribadi lepas Tuhan. Biarlah ketika kami dihadap oleh Tuhan, kami Bapa mengubahkan hati kami. Kami tunduk dan taat di hadapan-Mu, sebagaimana Engkau sedang mengajar dan memukul dunia saat ini dengan sampar COVID-19. Biarlah gereja-Mu Tuhan mengarahkan hatinya kepada-Mu, tunduk kepada Tuhan dan seluruh umat-Mu Bapa, merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan. Sebab hanya Engkau yang bisa mengangkat segala luka kami, Engkau yang bisa mengangkat seluruh penderitaan kami. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Biarlah setiap orang yang membutuhkan kehadiran Tuhan, masuklah Engkau di dalam hati mereka, masuklah Engkau di dalam hidup mereka. Ubahkan mereka Bapa yang membuka hatinya hari ini. Biarlah menerima Yesus. Terimalah Yesus hari ini di dalam hatimu. Terima Yesus di dalam hatimu. Terima Yesus di dalam hatimu, supaya kiranya Dia memperbaiki hidupmu, memulihkan engkau, memberikan kekuatan kepadamu. Bapa di dalam surga, segala hormat dan pujian kami hanya kepadamu kami naikkan Tuhan, sebab Engkau Bapa yang luar biasa. Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya
percaya kepada Yesus, sebab Engkau adalah ciptaan yang terutama dari segala apa yang sudah dijadikan Bapa. Biarlah kiranya lewat apa yang sudah Engkau lakukan di dalam hidup kami, firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, firman itulah yang bekerja di dalam diri kami, sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oleh karena itu Bapa, biarlah kiranya kami menundukkan hati kami di tempat ini. Siapapun dari antara umat yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja, biarlah juga Engkau membaptis mereka dengan Roh-Mu ya Yesus. Biarlah mereka menerima kuasa Roh Kudus-Mu hari ini. Berembuslah kuasa Roh Kudus hari ini, penuhkan setiap jemaat Tuhan, mereka yang merindukan urapan dan pertolongan Tuhan, dan yang Engkau baptis dengan baptisan api hari ini. Biarlah api-Mu yang memurnikan mereka hari ini, menjadikan mereka menjadi emas yang lebih baik, menjadi bahkan melebihi emas tua sekalipun, oleh karena Roh-Mu, oleh karena api pemurnian dari Tuhan yang turun atas kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima pakaian putih seperti yang Engkau janjikan kepada jemaat Laodikia. Kami menerima pakaian putih untuk menutupi segala ketelanjangan kami, segala sesuatu yang memalukan dari hidup kami, sebab hidup kami telah banyak mempermalukan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Engkau tidak menghukum kami, tidak membinasakan kami, tetapi Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima pengampunan dan pertobatan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Demikian juga hamba berdoa untuk tolong doa kami hari ini. Octavia Situmorang yang kasasi, Mani Balen dalam persidangan, Rinal Karo-Karo tuntutan, Daulat Tarikan asimilasi. Di dalam nama Yesus kiranya Engkau boleh menolong keempat saudara kami ini. Engkau berikan kepada mereka penghiburan kekuatan baru, supaya mereka boleh menerima apa yang sedang Tuhan persiapkan. Sebagaimana pujian kami mengatakan, supaya kami menerimanya sebagai anugerah Tuhan Bapa di dalam surga. Demikian juga kami berdoa untuk Opo Yeremia Murutobi yang sakit persendian, rohani berubultom supaya rujuk kembali. Arka Nevanes Karo-Karo Demam. Demikian juga Baktiar Halomuan Hasibuan, pengapuran sedih. Marianus tambah supaya kiranya istri dan kedua putrinya, Baby tambah dan Perlita tambah, dan semua keluarganya di dalam keadaan sehat, di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami bawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kepada mereka kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan bagi yang sedang dalam pemulihan kesehatan, dan Engkau yang mempersatukan kembali apa yang sudah terpisah. Oleh karena itu, hadirlah Tuhan dalam hidup mereka. Engkau Tuhan Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Bapa pada kesempatan ini, dan segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami hanya kami persembahkan di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, tengadahkanlah tanganmu dengan tulus, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja yang kekal. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa